Bahaya apa lagi bagi negara kita ini? Musibah apa lagi kalau ulama selalu diganggu? Kalau ulama dianiaya, pisau yang tertancap di tubuh Syekh sama tertancap di tubuh saya. Ulama adalah pewaris Nabi. Bila ulama sudah diganggu, untuk apa kita hidup? Kalau kita tidak berbuat, berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Tidak mungkin si bajingan cecunguk ini melakukan tindakan kalau tidak ada yang suruh. Sudah keterlaluan. Sudah berapa banyak ulama kalian aniaya? Carilah pengajian saya kalau mau aniaya. Jangan aniaya saya. Saya tunggu. Jangan memperalat orang yang tidak sholat. Munculkan diri kalian. Siapa sebenarnya kalian? Laki-laki terus terang. Kita ketemu di mana? Setiap kali ada kejadian langsung ponis gila. Anti Al-Quran, anti hadis, anti ulama, komunis. Saya yang akan pimpin. Bila terjadi perang fisik, saya paling depan. Ustadz Muhammad Yahya Waloni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin, saudara-saudaraku dimanapun saudara-saudaraku berada, saudara seiman dan seakidah, saudara mukmin yang jujur dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, alhamdulillahirabbil alamin, kami sekeluarga ingin menyampaikan perjalanan dakwah jihad fisabilillah kami selama kurang lebih 4 hari 4 malam kami menempuh perjalanan dari kota Medan dan sekarang ini berada di tol Jakabaring Palembang menuju ke pelabuhan penyeberangan feri Bakauni untuk tujuan kami ke Jakarta. Tadi malam saya mendapatkan kabar yang sangat menyakitkan hati. Sebuah video dikirimkan salah seorang jemaah kepada saya terkait dengan tindak pidana penusukan kepada ulama besar, kepada tokoh Islam, kepada Syekh Ali Jaber yang dilakukan oleh pengikut-pengikut komunis. Mengapa saya katakan komunis? Karena yang anti ulama, yang anti tokoh-tokoh agama, yang anti agama adalah PKI, komunis. Mendengar peristiwa ini darah kami mendidih. Dimanapun saudara-saudaraku berada, ini adalah merupakan sebuah peringatan yang keras yang Allah tunjukkan kepada kita bahwa penganiaya yang melakukan tindak pidana terhadap para ulama adalah mereka yang anti terhadap Pancasila, mereka yang anti terhadap kebenaran Al-Quranul Karim. Karena Syekh Muhammad Ali Jaber bersentuhan erat dengan kitabullah, firman Allah Subhanahu wa taala, Al-Quranul Karim. Saya sebagai pribadi, hidup dan matiku adalah untuk Al-Quran. Nabi SAW, kutinggalkan kepada kalian wahai umatku 2. Jika kalian berpegang kepada 2 hal itu, maka kalian akan selamat dunia wal akhirat. Al-Quran dan hadis. Kepada seluruh jamaah yang betul-betul jujur terhadap agama ini, yang betul-betul mencintai agama ini, yang tidak pura-pura, yang tidak munafik terhadap agama ini. Innal ulama warasatul anbiya. Pegang baik-baik itu. Ulama adalah pewaris Nabi. Ulama adalah pewaris Nabi. Bila ulama sudah diganggu, untuk apa kita hidup kalau kita tidak berbuat bagi para ulama? Saya bukan ulama. Saya hanyalah orang yang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala dari kekafiran
dari kegelapan hidup, Allah berikan hidayah Islam. Dan sejak saya masuk Islam, sampai hari ini tidak pernah berhenti menegakkan Islam. Terlalu banyak munafik di negara ini. Tidak mungkin si bajingan cecunguk ini melakukan tindakan kalau tidak ada yang suruh. Hei, orang-orang munafik, kami para ustadz ini sudah mewakafkan diri, jiwa dan raga kami mati di jalan Allah. Itu yang kami cari. Allahu Akbar. Saya yang akan pimpin. Bila terjadi perang fisik, saya paling depan. Ustadz Muhammad Yahya Waloni, saya paling depan. Saya marah. Dalam perjalanan dakwah fisabilillah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau didampingi 4 sahabat yang mempunyai karakter yang berbeda-beda. Karakter yang tidak sama. Abu Bakar tidak sama dengan Umar bin Khattab. Utsman tidak sama dengan Ali. Allah takdirkan saya mengenakan juga jubah Umar bin Khattab. Saya akan memimpin perang jika Allah berkehendak. Saya akan memimpin perang jika Allah berkehendak. Sudah terlalu sabar. Hei, para bajingan, para munafik, ganggu saya, Yahya Waloni, ganggu. Saya telah siap. Jangan kalian samakan saya dengan Syekh Ali Jabir. Saya telah siap. Syekh masih mengampuni kalian. Syekh masih sabar. Kami tidak sabar. Kematian itu yang kami cari. Hanya malaikat maut yang bisa menghentikan langkah dakwah fisabilillah. Gotwatun fisabilillahi aurohatun khairun minat dunya wa ma fiha. Berangkat pagi atau sore, berjuang di jalan Allah adalah lebih mulia daripada dunia dan segala isinya. Tidak ada sejarah orang kafir berani, tidak ada sejarah munafik berani. Mereka hanya menyuruh tikus-tikus jalanan. Mereka hanya menyuruh para pengecut. Dan ini jangan dibiarkan. Andaikan terjadi pada dakwah saya, bukan mati di tangan jamaah, mati di tangan saya. Camkan baik-baik itu. Bukan mati di tangan jamaah, akan mati di tangan saya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Mendidih jiwa saya. Marah saya. Marah. Saya tidak akan menghubungkan dengan seluruh jamaah yang ada di Indonesia. Saya pribadi marah. Sudah keterlaluan. Sudah berapa banyak ulama kalian aniaya. Carilah pengajian saya kalau mau aniaya. Aniaya saya. Saya tunggu aniaya saya. Saya tunggu. Dan jangan pengecut begitu. Bikin di mana? Kita bertemu di hutan mana? Hah? Kalian anti kepada kami ustadz-ustadz. Saya akan koordinir ustadz-ustadz. Di mana kita perang? Jangan main belakang, pengecut. Di depan-depan kita bermain. Nggak usah pakai pemerintah, nggak usah pakai tentara, nggak usah pakai polisi. Jujur kita bermain. Koordinator kita, cari siapa kiai. Koordinator kita. Kalian munafik, cari juga. Di mana kita jumpa? Di hutan mana kita ketemu? Itu baru laki-laki. Jangan main belakang. Hah? Jangan memperat cecunguk-cecunguk, tikus-tikus yang tidak sholat. Muslim-muslim yang tidak beribadah kepada Allah. Laki-laki terus terang, kita ketemu di mana? Kami berjuang di jalan dakwah ini. Bukan dunia yang kami pikirkan. Pulang ke akhirat. Al-mu'minuna la yamutuna bal yunqalun. Faqala Nabi SAW, orang mukmin tidak pernah mati. Mereka pulang kampung. Sudah berkeliling
Suasana yang bagaimana, yang sukar, sumpek di perjalanan, panas, terik, hujan, badai. Sudah kami lewati lautan, gunung, dimanapun kami lewati. Dan kami terlatih dalam penderitaan, kematian. Kami mengajarkan orang kepada jalan kehidupan dan kematian. Kami tahu jalan ke sana. Jangan memperalat orang yang tidak sholat. Munculkan diri kalian. Siapa sebenarnya kalian? Di mana kita ketemu? Di kota mana, di kecamatan mana, kabupaten mana, provinsi mana, di hutan mana? Saya dan para ustadz lain saya akan pimpin. Sudah keterlaluan kalian. Setiap kali ada kejadian langsung ponis gila. Nah, untuk mewaraskan supaya hilang dari sakit gila, kasih ketemu. Di mana kita jumpa? Munculkan diri kalian. Munculkan, marah saya. Saya satu korps, saya satu barisan dengan para ustadz. Marah saya. Hati-hati kalian. Nah, saya selama berjuang tidak pernah meminta jamaah bela. Saudara-saudara kaum muslim bela. Muslim-muslim yang jujur, bukan yang munafik. Hei, kafir dan munafik, kami tidak pernah takut. Di mana kita jumpa? Bikin, jangan main-main belakang. Bikin, saya akan pimpin juga. Di mana kita jumpa? Jangan main-main belakang begini. Bikin kondusif negara ini. Kalau ada tidak senang dengan para ulama, tidak senang dengan para ustadz, jujur bicara. Di mana kita jumpa? Jangan main belakang. Kami bukan tidak tahu ini gerakan yang sistemik, masif, terstruktur. Anti Al-Quran, anti hadis, anti ulama, komunis. Kami siap melawan. Alhamdulillah terjadi pada pengajian Syekh Ali Jaber. Alhamdulillah. Dan kami para ustaz tahu anak itu cuma disuruh. Anak itu cuma disuruh. Tapi sayang seribu sayang. Bukan pengajian saya. Kalau pengajian saya, tangan ini dia akan mati di tanganku. Nah, peduli saya mau masuk penjara. Berapa ribu tahun kalian penjara saya. Saya tidak peduli. Ini jamaah, jadikan pelajaran begini. Berhentilah bermunafik di dalam Islam. Cintailah agama ini dengan sungguh-sungguh. Dan berhentilah mencurigai sama Muslim. Mengaku-mengaku pejuang padahal pengecut. Berhentilah itu. Dan kepada para ustadz, berjalan sesuai dengan keterangan Quran dan hadis. Nggak usah ada kepentingan politik, nggak usah ada kepentingan finansial. Layani umat ini dengan penuh kesabaran. Harta nanti Allah yang berkahi kita, bukan dunia. Dunia ini akan kita lewati. Kuburan itu hanya transit, terminal tumpangan sementara. Kekayaan dan harta kita ada di akhirat. Bela agama ini. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullah yanzurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang-orang beriman, barang siapa menolong agama Allah, maka Allah menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Berdoa jemaah. Kesempatan kita beramal di saat-saat begini. Berdoa bagi ulama-ulama kita. Doakan ulama-ulama kita supaya ada dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Malaikat insya Allah bersama-sama dengan saya setiap saat. Saya marah bukan marah biasa. Tadi panas terik, saya marah, langsung gelap. Cuaca langsung mendung. Tadi panas terik, 31 derajat. Di kilometer 306. Jakabaring menuju ke Lampung. Tiba-tiba langit gelap. Bahaya apa lagi bagi negara kita ini? Musibah apa lagi? Kalau ulama selalu diganggu. Kalau ulama dianiaya. Pisau yang tertancap di tubuh saya sama tertancap di tubuh saya. Hati-hati kalian. Biadab.